Everything revolves around Christ. Dalam bahasa Indonesia, segala sesuatu berpusat dan kekal di dalam Yesus. Everything we do, I do it for you. Everything we do, it is because of Yesus. Amen. So everything revolves around Christ. Everything in this life revolves around Jesus Christ. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita sebagai orang percaya bukan hanya sekadar di dunia ini saja. Our hope in Christ as Christian is not confined di dunia ini saja, di dalam hidup ini, tetapi beyond, toward eternity. Our hope in Christ lies beyond this life. Kita tidak berhenti dalam hidup ini. Pengharapan kita sebagai orang percaya bukan sekadar di dunia ini, dalam masa ini, tetapi dilanjutkan kepada kekekalan. Itu tujuannya hidup Kristen. Karena ada pengharapan di balik kehidupan ini. Beyond this life, there is the best yet to come. Kehidupan yang menanti kita. Hidup kekal. Our ultimate and final hope as Christians, as believers, lies ahead. Tidak stop di dalam hidup ini, not stop dalam dunia ini, tetapi destiny kita adalah towards eternity. 1 Korintus 15:19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini jikalau, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sekiranya dalam hidup ini saja kita mempunyai harapan dalam Kristus, kita yang paling malang antara manusia. If we who are abiding in Christ have hope only in this life, and that is all, then we are of all people most miserable and to be pitied. Sekiranya dalam hidup ini saja, dalam dunia ini, sekiranya dalam hidup ini saja kita mempunyai harapan dalam Kristus, kita yang paling malang antara manusia. Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia, if hanya dalam hidup ini saja. Tetapi tidak. Satu-satunya keistimewaan orang percaya, satu-satunya keistimewaan kepercayaan kita sebagai orang Kristen adalah kebangkitan hidup kepada yang kekal bersama Kristus. Satu-satunya keistimewaan dalam kepercayaan kita orang Kristen, kebangkitan pada hidup yang kekal bersama Kristus. Amen. A blessed assurance, eternal life with Christ, together again, but in a perfect eternal place. The Bible call it heaven. So pengharapan kita sebagai orang Kristen tidak sekadar dirinya saja, tetapi melihat kepada kekekalan, eternal life in Christ. So everything in a Christian life, everything in a true Christian life ought to revolve around Christ, around the Lord Jesus Christ. So bukan sekadar hanya di dunia ini saja harapan kita dalam Tuhan, bukan sekadar di dunia ini saja, tetapi segala sesuatu mengenai hidup kita as Kristi berputar, diteguhkan di dalam Yesus Kristus. Nah, kita percaya the best is yet to come. Bukan sini akhirnya, tidak stop di sini, tapi pengharapan kita straight reaching up to eternity. That's why we are blessed to be a Christian, mengikut Yesus. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 2 dan sampai 4. Aku menyatakan kepadamu, saudara-saudaraku, tentang Injil yang telah kusampaikan kepadamu, telah kamu terima dan pegang hingga sekarang,
Melalui Injil itu kamu diselamatkan jika kamu tetap berpegang kepada firman yang telah kusampaikan, dan imanmu bukan kosong semata-mata. Dalam FVV, aku telah menyampaikan kepadamu hal-hal utama yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati untuk menebus dosa kita, sebagaimana tersurat dalam kitab suci, bahwa Dia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sebagaimana tersurat dalam kitab suci. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah dasarnya iman Kristen. This is the foundation, this is the core why we believe as Kristen. Inilah dasarnya kepercayaan orang Kristen. Nah, sebagai orang percaya di dunia ini, the treatment we receive in this life sebagai orang percaya, true believers, bukan nama Kristen tapi true believers, the treatment from the world, kedatangan di dunia ini, sistem hidup yang dikuasai oleh corak yang tidak selaras dan tidak ada di dunia ini. Treatment kita sebagai orang percaya dari dunia, while in the world, we are not of the world, we are of God. Dan treatment layanan yang dunia, corak kehidupan sistem dunia yang bertentangan dengan kehendak Allah, yang tidak selaras dengan prinsip Allah. Sebagai orang percaya ini yang diterima. 2 Timotius 3 ayat 12 sampai 13. 2 Timotius 3 12 sampai 13. Kita lihat 2 Timotius 3 12 sampai 13. 2 Timotius 3 12 sampai 13. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah, those who want to live a godly life di dunia ini, seperti kita, akan menderita aniaya, persecution, yaitu kita dilihat dunia indifferent daripada corak kehidupan mereka. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesat. Itulah Tuhan Yesus katakan. Di dalam dunia sepertinya semua orang percaya, terlebih lagi orang yang dipanggil Tuhan full time sebagai hamba Tuhan. Tuhan Yesus katakan dalam Injil Matius yang kita telah bahas last week, Matius 10, yaitu kita harus seperti bijak seperti ular, shrewd as snake and innocent as a dove. Jangan hidup kita dicemari tuduhan di antara orang yang tidak percaya di dunia ini. Kita harus seperti harmless as a dove, tidak berbahaya, tapi kita adalah simbol damai, simbol keselamatan. Seorang Kristen itulah jangan banyak falsity dan hidup kita. Tidak boleh kita hidup sebagai orang Kristen, nama Kristen, tapi hidup sama dengan orang yang bukan Kristen. Sama saja. There is no different lifestyle kita. Jadi tidak boleh. Jadi Tuhan katakan di antara mereka kita harus bijak seperti ular, shrewd as snake. Yaitu kita tahu dari segi positif potensial yang dikatakan dalam dalam ular adalah shrewd, bijak. Karena kalau domba, kalau lamb, dia jalan saja, dia tidak dapat defender, dia jalan saja. Dia tahu bahaya, dia tahu wolf itu ataupun serigala datang, dia tetap jalan saja. Tapi kalau ular, dia tahu, dia lari, dia akan lari, kemudian masuk di bawah batu. So Tuhan Yesus katakan, bijak seperti ular, melihat keancaman, kita harus juga ada. Jangan itu terus saja. Unless and until Tuhan menggunakan itu kita sebagai Matius, it's okay. Tapi for else kita harus bijak seperti ular dan tidak dituduh bersalah seperti Merpati harmless dan tidak ada tuduhan. So hidup seperti Tuhan Yesus, hidupnya meskipun orang katakan dia begini-begini, tapi kebenaran dinyatakan. He lived a godly, sinless life. So be shrewd as a snake
harmless as a dog. Hidup kita harus dijaga, tidak penuhi dengan tuduhan oleh dunia. Meskipun mungkin ada orang menuduh, tapi tidak benar. Karena hidup kita tidak dituduh dengan itu. So kita harus bijak di antara orang yang tidak kenal Tuhan. We should strive to be gentle. We should strive to be gentle. We should strive to be gentle without being pushed over. Kita harus menjadi lembaga belah, tapi jangan bukan sepertinya senang ditolak sana sini, tidak. Tapi kita gentle as a dog. Tuhan Yesus gentle, tapi tidak dimanipulasikan orang without being pushed over. And we must sacrificial without being taken advantage of. Yaitu kita senang menolong orang yang perlu pertolongan, kita senang membantu orang, tapi tidak sampai kita take advantage orang, take advantage of us, of our goodness, of our gentleness, of our helpfulness, of our friendliness, tapi kita menolong orang. We must be sacrificial without being taken advantage of. Ini maksudnya, we are aware, kita sadar, we are aware of the unscrupulous tactics used by the enemy, but we take the high road. Kita sadar kalau itulah ular bijak. Kita tidak sadar kalau kejahatan, kalau orang coba melakukan teknik yang kotor, yang jahat, yang kita elakkan. Seperti memakai corruption, business dealing, corruption. Jadi kita tahu itu bukan values yang menyenangkan Tuhan. Jadi kita elak itu. We take the high road. Karena kita harus sadar, we adalah Kristen, umat Tuhan yang ditebus. We take the high road. Walaupun kita aware of teknik itu. Unscrupulous teknik, yaitu cara-cara yang licik sekali, ingin merekamkan kita, ingin menjelaskan kita, to ensnare us, to entrap us. Tapi kita tahu, jadi kita elak. We take the high road. 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. So, the flesh and spirit. Our life harus auto revolve around Christ untuk keselamatan kita. Eternity with God is our final destiny. So, segala sesuatu dari hidup kita, harapan kita tidak hanya sekadar di dunia ini saja, tetapi melihat the best is yet to come in Christ. So our life as believers in this life revolves around Christ, berputar, diteguhkan dalam Yesus. Dialah alasan kehidupan kita. Nah, sebagai orang percaya di tengah-tengah orang di dunia ini, hidup kita membawa impact, membawa influence, membawa pengaruh kepada orang di sekitar kita, lebih lagi kepada orang yang belum kenal Tuhan. Sama ada hidup kita ada aroma kehidupan yang memberi hidup kesadaran lebih daripada ini. Fragrance of life, hidup kita boleh membawa fragrance of life, memberkati orang, ataupun hidup kita sebagai orang percaya bau kematian. Tapi hidup kita will make that impact di tengah-tengah orang. Sebagai orang percaya, we cannot deny di mana kita berada. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus selama kita, hidup kita dalam Dia, di dalam kita, kemana kita melangkah, lambat laun orang akan mengenal seperti kita seorang percaya. Dan hidup kita akan membawa pengaruh atau seperti fragrance of life ataupun fragrance of death. Kepada orang yang percaya, hidup kita menjadi berkat, fragrance of life kepada mereka. Kepada orang yang sedang di dalam kesesatan, hidup kita sepertinya bau maut. Ini firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 17. Dan tetapi syukur kepada Allah yang senantiasa memimpin kami ke arah kemenangan dalam Kristus, dan melalui kami menyebarkan keharuman pengenalannya di merata-rata. Karena kepada Allah kami adalah keharuman Kristus, the fragrance of Christ. Dalam kalangan mereka yang berada di jalan keselamatan,
dan mereka yang berada di jalan kebinasaan. Nah, di tengah-tengah orang, hidup kita adalah fragrant Kristus, karena kita orang lihat Kristus dalam diri kita. Hidup tanpa pengaruh, maksud impact, influence orang, ada impactnya, aura itu orang akan melihat. Meskipun kita tidak kita sahabat Yesus, tapi lambat laun mereka tahu juga, karena hadiran kita akan Kristus dalam kita. Kita membawa harum Kristus, the fragrance of Christ. Tetapi dua saja, kepada Allah kami adalah harum Kristus dalam kalangan mereka yang berada di jalan keselamatan. So kita sepertinya bau fragrance of Christ among those yang percaya. Dan mereka yang berada di jalan kebinasaan. Bagi yang berada di jalan kebinasaan, kita lebih lagi sebagai hamba Tuhan, kami seperti bau daripada maut yang membawa maut. Manakala bagi yang berada di jalan keselamatan, kami seperti bau daripada hidup yang membawa hidup. Siapakah yang sanggup melaksanakan tugas sedemikian? Bukan kita yang melakukan, tapi Kristus yang melakukan. Apabila hidup diserahkan kepada tangan Tuhan, Dialah yang membuat pengaruh itu, karena hidup baru di dalam Dia. Our life revolves around Christ. Kami tidak seperti sebilangan besar orang yang mencari keuntungan daripada firman Allah. Sebaliknya kami berhati ikhlas. Sebagai utusan Allah, kami berkata-kata atas nama Kristus dengan penuh tanggung jawab di hadapan Allah. Ini adalah covenant bagi hamba Tuhan dengan Allah, bertanggung jawab di hadapan Allah dan manusia. Dan yang dalam konteks Kristen, kita punya bau kehidupan di antara orang yang tidak kenal Tuhan, dan bau kehidupan kepada orang yang selamat, dan bau maut kepada orang yang tidak kenal Tuhan. Amen. So ini impactnya, the fragrance of Christ through a believers. Kehidupan kita lebih baik daripada following. Sebagai orang Kristen memang ada impactnya. A genuine Christian, fragrant of Christ. Dan di antara orang yang selamat, kita mereka senang karena kita membawa harapan. Kehadiran kita situ, jika mereka lemah dan iman, mereka lihat kita situ, terus ingat akan Tuhan. So mereka senang. Tapi bagi yang belum dalam Tuhan tadi, kita sepertinya membawa harum kematian. Okay? Tapi sebagai orang percaya, aroma kehidupan, aroma kematian, itu impactnya. Fragrance of Christ melalui kita disebarkan keharuman pengenalannya di merata-rata. Okay, so ini kita di dunia ini, hidup kita sebagai orang percaya, karena hidup kita revolves around Christ. Tidak dinafikan, memang membawa impact itu kepada orang di sekitar. Ada aura Kristus di dalam hidup kita, karena Dialah yang membuat itu kehidupan Kristus dalam diri kita. A change life. Nah, ini impactnya hidup kita di dalam dunia, dan itu treatmentnya di antara orang di dunia. Dan sebagai orang percaya, everything in our life revolves around Christ. Dalam perkataan, dalam perbuatan, tingkah laku kita. 1 Korintus 10 mengatakan, 1 Korintus 10 mengajar kita to honor the Lord in all we do, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Kolose 3:17 juga. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. So everything ought to revolve around Jesus Christ. Dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, berpusat tentang Kristus, berpusat kepada Kristus. Tuhan Yesus Kristuslah alasan untuk semuanya. So it's the Christian life. Pekerjaan kita, status kita dalam hidup, status dalam society, pangkat dan dalam tugas kita, pekerjaan, field kita, dalam pelayanan untuk Tuhan juga, semuanya Kristuslah
harus alasan dan untuk kemuliaan namanya. Inilah genuine Christian. Everything in life about us ought to revolve around Christ. He is the reason for it all. Karena pengharapan kita bukan sekadar di dunia ini saja, tetapi jauh di situ, di alam maya, to heaven, eternity. Amen. So bukan di sini saja, bukan sekadar di dunia saja harapan kita sebagai orang percaya. If not, or else, if hanya di dunia ini saja, we are to be within among all people in this life. Tapi tidak. Harapan kita bukan hanya di sini saja, tetapi toward eternity. Semua kita hidup kita harusnya revolve around Christ. Kristus ada alasannya. Segala sesuatu kita lakukan, kita perbuatan kita tadi. Soalnya gimana kita tahu di dunia ini tidak semua orang Kristen jutawan. Tidak semua orang Kristen di dunia ini kaya raya. Memang tidak berdosa untuk kaya atau menjadi jutawan. Tidak berdosa menjadi kaya atau jutawan. Tetapi dengan pasti kita tahu, sekitar kita tahu, tidak semua orang Kristen adalah orang yang jutawan ataupun kaya raya di dunia ini. Orang yang tidak kenal Tuhan juga kaya raya. Orang yang tidak kenal Tuhan ataupun percaya dengan yang lain, dengan ilah yang lain di dunia ini, kaya raya juga mereka. Nah, memang tidak berdosa kaya atau jadi jutawan. Seperti mana kita tahu bukan semua orang Kristen jutawan ataupun kaya raya. Karena orang yang belum atau tidak terima kepada Tuhan pun memang banyak yang jutawan, banyak yang kaya raya, kan? Kita tahu. Dan memang banyak juga orang Kristen yang setia Tuhan, juri Kristen yang jutawan, yang kaya raya, banyak di dunia ini. True believers in Christ, genuine Christian, banyak yang kaya raya, wealthy, very wealthy, real estate owner, kaya raya, tapi mereka generous. Kalau orang yang Kristen yang genuine Kristen, banyak yang kaya raya. Billy Graham, kaya ada. Dr. Billy Graham, banyak yang kaya raya. Tapi mereka generous dalam pekerjaan kingdom business. Mereka tahu bahwa itu adalah kesempatan, adalah peluang untuk melayani Tuhan dan buat eternal investment. Memang banyak yang kaya raya, businessman, businesswoman, lovers of Christ, kaya raya, very wealthy, real estate. Prophet Second Bushry, Hubert Angel, mereka kaya raya. Dan Ustaz Benny, mereka yang lain banyak yang melakukan pelayanan. Tapi mereka tahu itu adalah kesempatan peluang diberi, seperti Dr. Billy Graham. Dia terjalan, tapi dia terinvest, itu investment. Dia memang aset, dia memang banyak. So very wealthy, banyak lagi orang-orang genuine Kristen, termasuk hamba Tuhan yang kita kenal. Banyak lagi yang businesswoman, orang Kristen yang genuine Kristen, bukan orang yang tidak kenal Tuhan sejak kaya raya. Ada juga banyak orang Kristen yang mengasihi Tuhan, tapi jutaan, bilion, tapi mengasihi Tuhan. Very generous, mengembangkan pelayanan Tuhan, reaching out to kingdom business, kesana sini in the continents of the world, memenangkan jiwa, melakukan pelayanan. Karena mereka tahu, satu hal mereka tahu, yang ini digunakan sini, eternal investment. When my time is up, I will go. Tapi mereka telah invest, so mereka tahu. Karena di mana kita tahu juga, tidak ada yang terus-menerus di dunia ini, akan ada masanya. So mereka memiliki wisdom
Tuh. Tapi the point di sini adalah everything in life revolves around Jesus Christ. Nah, nasihat untuk orang Kristen yang kaya raya, jagalah hatimu. Tuhan Yesuslah yang harus tetap pada hati orang Kristen, bukan dunia, bukan self. Nasihat firman Tuhan kepada orang kaya. Kita semua sini banyak yang kaya, Everest. 1 Timotius 6, 1 Timotius 6, 17 sampai 18. Perintahkan orang yang kaya pada masa ini. So maksudnya dalam dunia ini, supaya jangan angkuh, jangan berharap kekayaan yang sebenarnya tidak kekal. Ini berbicara kepada wealth mereka, kekayaan mereka. Perintahkan orang yang kaya pada masa ini supaya jangan angkuh, jangan berharapkan kekayaan yang sebenarnya tidak kekal, tetapi bergantunglah kepada Allah yang hidup, yang melimpahkan segala sesuatu kepada kita untuk dinikmati. God is a good God yang memberkati kita supaya kita juga menikmati hidup yang diberikan untuk kita while we are on this life. Kita harus ada menikmati, enjoy the life yang Tuhan berikan, the gift of life. Percuma kalau kita merana meski papa di dunia ini yang sementara tidak menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Apalagi kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, Bapa yang mempunyai surga bumi ini. Kalau seseorang itu miskin papa, walaupun tidak dapat beli, semana kita God is good, tapi kita layak tidak dalam keluarganya. So tidak-tidaknya kita Everest, kita dipelihara, ada makan minum pakaian cukup, yang ada belanja kita as we in life sampai penghujung jalan kita. Tapi memang ada yang orang miskin yang diberkati dengan kaya raya. So ini nasihat untuk kita, percaya kepada Tuhan, jangan berharap kepada kekayaan yang sebenarnya tidak kekal, tetapi bergantunglah kepada Allah yang hidup, yang melimpahkan sesuatu kepada kita untuk dinikmati. Nah, hendaklah mereka berbuat baik supaya mereka kaya dengan amal kebajikan, sedia memberi, rela berkongsi. Ini adalah firman Tuhan untuk kita. Safeguard us supaya hati kita jangan angkuh, jangan diikat oleh the wealth, the richness yang Tuhan berikan dan kita. Kita boleh menikmatinya, tapi jangan bergantung jiwa kita, nyawa kita situ. Tapi bergantung pada Allah yang kekal. Karena hidup kita, harapan kita bukan sekadar di dunia saja, tapi sebagai orang percaya yang telah ditebus di darah Yesus, kita melihat eternity, isi yang kekal. Hendaklah mereka berbuat baik supaya mereka kaya dengan amal kebajikan. So kekayaan itu sebenarnya untuk digunakan menjadi memberi amal kebaikan kepada orang, karena tidak dapat kita habiskan semuanya dalam dunia ini. So rich in generosity, doing well faith good works, sedia memberi, rela berkorban. Kita menolong orang yang dalam keperluan. Di situ kita juga seperti Tuhan Yesus katakan, apabila membantu orang dalam keperluan, lebih lagi kalau orang percaya atau orang tidak kenal Tuhan, tapi mereka bantuan kita, beri mereka bantuan, uang kita, pertolongan, dan juga beri Injil Yesus. Everything in life, in the true Christian life, ought to revolve around the Lord Jesus Christ. Orang kaya tadi membuat kebajikan. Untuk kebaikan kamu juga investment. At the end of the day, kamu juga akan menerima upah dari Tuhan. Karena kita telah lakukan di dunia ini untuk dalam nama Tuhan. Everything in life revolves around Jesus Christ. So bukan sekadar hanya di dunia ini saja harapan kita dalam Tuhan, namun segala sesuatu mengenai hidup kita sebagai orang Kristen berputar dan diteguhkan
diteguhkan pada Kristus. Kita percaya the best is yet to come. Amen. Benar, the best is yet to come. Di sini bagi Kristus, di sana karena Kristus telah berada di sini, waktu di sini. Amen. So di sini di sana Kristus. Our life revolves around Christ. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sekiranya dalam hidup ini saja kita mempunyai harapan dalam Kristus, kita adalah yang paling malang antara manusia. Tetapi tidak. Di sini mungkin kita memahami the best, heaven will come, tapi it's not still the best. The best is yet to come. Amen. Kita akui Tuhan sanggup memberkati hidup kita, menikmati berkat yang daripada Tuhan. Karena bumi ini, segenap bumi ini miliknya Tuhan. Mazmur 24 dan segala isinya. Seperti banyak orang percaya dan bahkan hamba Tuhan juga diberkati. Tapi sebagai orang Kristen, kita boleh menikmati berkat dan labor of our hand di sini. Apa yang kita lakukan, kita expect diberkati. Dan kita boleh menikmati usaha tangan kita, nikmat kehidupan berkat Tuhan di dunia ini. It is not sinning. Tapi jangan kita terserap dengan sampai kita diikat dan tidak dapat bergerak sehingga berkat dia pun tidak. Itu salah. Kita yang menggunakan berkat Tuhan, menikmatinya. It's the gift of life from God. In your life to honor God. Tetapi the best is yet to come. Amen. The best is yet to come. The very best is yet to come. Nikmatilah berkat Tuhan di sini, tapi ingatlah the best is yet to come. Belum di sini. Modern business plan di sini ada kebaikan, semua berkat di sini. No, it's not still the best. The best is yet to come. Pujilah Tuhan atas berkat yang kamu alami, yang kita alami di hidup ini. Dan biarlah kita juga menjadi a generous person for Christ, eternal investment. Karena the best is yet to come, bukan di sini saja. Itulah firman Tuhan yang katakan, kalau hanya di dunia saja, we are the most to be pitied among all the people. Karena orang yang tidak kenal Tuhan pun boleh menikmati berkat ataupun tidak katakan berkat kalau dalam konteks mereka menikmati kantau yang ada, kebaikan yang ada di dunia ini. Rata benar dalam bahasa mereka tidak berkat. Itu adalah saya kerja. It is because of my sweat. Saya usaha bekerja. Saya yang turun padam. Saya semua. Mereka tidak kenal Tuhan yang memberi mereka kekuatan kesehatan. Tapi bagi kita yang orang percaya, kita tahu itu sudah berkat. Kita expect apa yang kita lakukan. Expect God to bless the work of hand, bless our life to be a blessing. Makanya bukan di sini saja harapan kita dalam Tuhan sebagai orang percaya. The best is yet to come. Firman Tuhan katakan, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined the things that God has prepared for those who love Him. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wow, ini the best is yet to come. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Allah, ini yang disediakan untuk kita, yaitu apa yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. So the best is yet to come. It is indescribable, cannot be described oleh pengertian manusia. Indescribable, unfathomable, tidak dapat diselami, tidak dapat di describe dengan bahasa vocabulary manusia. Apa yang Allah sediakan bagi kita di dalam hadiratnya. So the best is yet to come. Amen. The best is yet to come. Indescribable, unfathomable. What God has prepared for us
What God has in store for us, disediakan untuk kita on that day. So dengan confident kita katakan, the best maybe now, the best maybe now, yang terbaik mungkin kita alami di dunia ini, but no, the best is yet to be embraced. Amen. Yang terbaik menanti kita. Ini firman Tuhan untuk kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, manusia belum dapat melihat dan tidak dapat imagine, tidak dapat membayangkan, tidak dapat describe the things yang Allah sediakan bagi kita. God has in store for that surprise belum dapat manusia lihat dan ukirnya. Paling-paling digunakan glorious, mulia itu sejarah. Tapi to be exact how it described, God is prepared. Kata firman Tuhan ini tak pernah dilihat dengan mata. Just imagine the best is to come. Haleluya. So that's why kita menggalakkan sama-sama, kita mendorong sama kita in this life, we still have hope for the best yet to come. It's not only in this life. Amen. Sekiranya dalam hidup ini saja kita mempunyai harapan dalam Kristus, kita yang paling malang antara manusia. Apa yang kita ada, orang dunia pun ada. Kamu ada kereta, orang yang tidak mengenal Tuhan ada kereta. Kamu ada rumah, mereka pun besar juga rumah. Mungkin sama, mungkin lebih besar daripada kita. Duit dalam saham, dalam bank, mereka pun ada. So there's no different. Tapi bagi kita yang percaya, kita belum mengalami yang terbaik yang Allah sediakan. So that is the difference. Harapan mereka hanya di sini saja. Tapi harapan kita bukan hanya di sini saja, tapi kepada eternity. That is the difference. Amen. Terhujan. Tapi itu adalah masalah terhujan. That's why we feel of excitement to live for God. In spite of the harassment, in spite of the hardness, the treatment that we receive in this life. So Bapak Ibu Saudara, alangkah baiknya untuk Tuhan. Bukan di dunia ini saja harapan kita, tetapi the best yet to come in Christ. Di dunia ini kita expect Tuhan berkati usaha tangan kita. Expect Tuhan menolong kita karena Dia memelihara kita. Kita expect Tuhan menjaga kita. Dan Dia adalah Allah yang baik. God sebut Dia menjaga kehidupan kita. Through the struggles in life, through the challenges in life, kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. We may not understand how, we may not comprehend how, dan semuanya caranya Tuhan. Karena caranya lebih mulia, lebih tinggi daripada jalan kita pikir aja. Tetapi firman Tuhan adalah untuk kita. Bukan di dunia ini saja harapan kita kepada Tuhan, tetapi straight forward toward eternity. Sampai di situ firman Tuhan. Amen. Tuhan saudara kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan.